Muslim, hadisnya nomor 121. Dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu an, ketika beliau menjelang wafat, beliau wanti-wanti sama keluarganya. Beliau pesan, nanti kalau saya mati terus dimakamkan, tolong jangan tinggalkan saya. Temani saya sekedar binatang atau onta disembelih dan dibagikan dagingnya. Ya kira-kira 1 jam lah. Nah, menemaninya itu baca apa? Kalau Nabi pernah bersabda gini, dalam hadis yang lain Nabi bersabda gini, mintakanlah ampun untuk saudara kalian ini, karena dia sedang ditanya sekarang. Nah, istighfar berarti ya untuk yang bersangkutan. Kalau Imam Syafi'i, dan ini saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mensyarah itu Imam Nawawi menjelaskan, Imam Syafi'i menganjurkan sambil menunggu itu hendaklah dibacakan Al-Quran. Itu kan iya bebas rata baca, iya bebas. Ibu bacakan Yasin tidak ada masalah. Surah yang lain boleh tidak apa-apa. Al-Mulk juga nggak apa-apa, silakan aja. Bebas. Ibu pengen baca apa, tapi temani itu. Al-Ikhlas dibanyakin juga nggak apa-apa, diulang-ulang. Saya lagi nggak bawa mushaf nih, nggak bawa Quran, nggak bawa HP juga. Udah baca Al-Ikhlas aja diulang-ulang, tidak ada masalah. Tapi kalau Al-Fatihah lain Ustaz, mereka sahabat kita, teman kita, tetangga misalnya, kita nggak masalah kan? Tidak ada masalah. Itu Nabi ngomong ke para sahabat. Iya, ngomong kepada para sahabat, ini saudara kalian sedang ditanya, ayo dibantu dengan istighfar, minta ampun untuknya. Malah Nabi bertasbih, bertahmid, bertahlil Nabi malah. Dan sahabat mengikuti. Hadisnya Sahih Muslim itu. Maaf ya, banyak masalah keluarga yang begini, yang tadi kita satu taklim, kita baca Yasin, atau di jalan orang yang kita mau meninggal. Kadang-kadang kita suka keluarganya suka nggak terima loh. Intinya ini bapak gua atau mak gua ini, mak kita nih belum mau meninggal, ngapain sih harus gitu loh. Jadi mereka tidak apa mungkin mereka belum tahu teman. Kata-kata nggak gitu. Terus ada lagi Ustaz yang ada tetangga lah, dia tuh nggak dibacain anak-anaknya tuh nggak membaca Al-Quran, tapi dengan kaset ya dan sholawat gitu. Terus itu juga ada anaknya nanti mak gitu loh, ngapain sih gitu loh. Sekarang papa ini kondisinya istilahnya belum meninggal lah, kayak nggak diterima gitu mak gitu loh. Padahal cuma nanya kaset loh, tanya apa sekarang ya itu HP ya. Iya. Itu Yes and no itu kan selalu ada. problemnya. Iya, yes and no itu kan selalu ada. Makanya kita harus punya dada yang lapang untuk bisa menerima kenyataan bahwa perbedaan itu memang ada. Karena beda pendapat itu memang seusia dengan beda pendapatan. Jadi harus ekstra sabar. Iya. Harus ekstra sabar. Kalau nggak sabar, aduh berantem terus kita ini. Nggak selesai. Makin kesini membolehkan. Ustazah yang sama? Sama. Masya Allah. Jadi kita Iya. lihat-lihat gitu lah. Berarti ustazahnya terus belajar berarti. Kita nih muridnya nih. Nah, saya mau cerita. Saya mau cerita tentang diri saya ya. Saya dulu pernah mengalami fase di mana saya itu ngomongin, nggak ada dalilnya itu. Ada masalah gitu, nyebelin kan ya? Nggak ada contohnya dari Nabi, nggak ada dalilnya, nggak ada sunnahnya. Dulu saya pernah mengalami fase seperti itu. Terus alhamdulillah kan saya terus belajar. Lama-lama saya malu sendiri itu. Kenapa? Karena ternyata yang saya bilang nggak ada dalilnya, ternyata ada dalilnya. Apa yang saya bilang nggak ada contohnya, ternyata ada contohnya. Terus saya tobat ya. Sejak itu saya tobat. Tobat terus tidak mau ngulangi lagi deh. Sampai detik ini mungkin adalah kenal gaya saya kan, bahwa sependek yang saya ketahui bukan nggak ada dalilnya sih, tapi saya belum pernah baca. Bukan tidak ada, saya belum pernah baca. Karena kadang ya tadi, jangankan sekelas saya yang bukan ulama, sekelas ulama besar seperti Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah, kan beliau ulama besar. Itu aja kalau beliau ngomong ini nggak ada dalilnya, nggak ada contoh dari Nabi, itu aja sering salah beliau. Ternyata ada dalilnya. Kayak contoh gini misalnya, Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah itu termasuk yang punya pendapat tidak ada doa setelah sholat fardu. Sementara di dalam Sahih Bukhari itu ada bab khusus bahwa Nabi itu mencontohkan doa setelah sholat fardu. Bagaimana mungkin tidak ada sementara Nabi mencontohkan? Itu sekelas ulama besar aja bisa begitu. Apalagi iya kan? Itu sekelas, makanya kita jangan gegabah itu. Makanya kalau Bu Dwi Nilyawati mengatakan bahwa gurunya ada mengalami dinamika perubahan, itu wajar. Berarti beliau
masih terus belajar dan dadanya lapang berarti dan pikirannya terbuka berarti. Kan ada orang itu yang pikirannya tertutup, hatinya tertutup. Dan betul. Saya itu Kenapa? itu Pak Ade dulu kalau ketemu berantem mengenai agama. Iya. Ya. Bu, memang problem dari orang yang pikirannya tertutup itu adalah mulutnya yang selalu terbuka. Itu problemnya itu. Paling benar, Jadi ya kan, paling benar jadi masalah dari orang yang pikirannya tertutup itu adalah mulutnya yang selalu terbuka. Itu problemnya itu, masalahnya itu. Jadi orang-orang yang pikirannya tertutup kebanyakan mulutnya selalu terbuka. Itu masalahnya itu. Ngomong. Iya. tiga paling, empat paling, yang satu sabar diem aja gitu, yang satu ini paling habis nih. Terus kalau nggak kumpul, Iya kayak kita perjalanan jauh sama kosong Pak Ale itu apa sih sama kosong akhirnya ada masjid ada gitu katanya kalau saya kalau ke masjid pas sholat itu dimarahin. Kamu tahu? Saya tahu seperti itu. Tapi aku kan tujuannya gini, nggak boleh, kamu memang mau kurang pahalanya. Allah alam aja kayak gitu. Terus kalau mengingatkan boleh nggak? Padahal gini, itu Pak Ali ya. Kok Pak Ali? Suami aja oleh Nabi dilarang melarang istrinya yang pengen sholat di masjid. Ini kok Pak Ali ngelarang? terus ke kuburan, nenek saya meninggal, saya nggak boleh ke kuburan. Ini emang palit, saya nekat aja. Sebelum Ziarah kubur itu sunnah bagi laki dan perempuan. Iya. benar-benar itu benar-benar. Yang penting tidak terjadi fitnah. Menjaga. Yang penting tidak terjadi fitnah. Iya. Pastikan aman, tidak terjadi fitnah. Kan ada kuburan mungkin nggak aman. Tapi kalau mengingatkan gitu ke Pak yang tua-tua yang ke gitu nggak apa-apa yang mengingatkan. Iya, nggak apa-apa. Nggak bisa lah, nggak bisa lah. Hah? Enggak apa-apa kalau punya nyali. Nggak. Iya. Nggak bisa orang itu, malah kita gitu. Merasa dirinya paling benar. Kalau saya itu mengukur begini. Ini orang yang saya hadapi ini orang yang bisa diajak diskusi apa tidak. Kalau saya sedang berhadapan dengan kepala batu, saya kadang cuma nyengir aja udah. Iya. Karena saya berhadapan dengan kepala batu. Kecuali saya bisa pecahkan kepala batunya itu. Ya sama turunan itu saja. Iya. Terus sama itu. Iya. Sesuai dengan namanya. Apa Bu namanya? Paling saya namanya Soekarno. Wuh, sukar bener. Soekarno sulit Angel. Jadi kita nggak ada gede ya, alhamdulillah ya. Tapi orang dia itu ya, orang dulu. Iya. arisan aja kita pada takut semua, mesti mendengarin ceramah dia. Apa sedikit, dok sini dok, gitu. Jadi mau ngobrol jangan meninggal. Bisa meninggal. Ya rahimahullah. Mungkin. Gitu. Kadang orang itu nggak mati-mati biasanya. Tapi udah meninggal semua Allah rahmatullah. Iya. Iya. Tapi sekarang udah meninggal juga sih. Pas pandemi. Selang berapa tahun kemudian meninggal juga dia akhirnya. Pas pandemi meninggal. Selang berapa tahun? Tahun. Untuk Sebenarnya kan kalau yang tadi saya cerita itu ya, anaknya atau nggak boleh lah bapaknya juga gitu. Ini kan harus tahu ya orang yang ngerti belajar gitu loh yang agama. Ajar itu mau jangankan yang udah begitu ya, kita lagi jalan di santai kalau kita bisa udah waktunya bisa sakit ya panas pun aja deh. Masih Ulang masih jalan-jalan. Allah tuh coba jam 12 mau tidur sama saya masih ngobrol jam 1 jam 2 langsung. Nah kan itu yang dia pasti jalan-jalan ya. Badan ini tuh mbak dibacain, saya nggak punya. Itu anaknya benar. Ngamuk anaknya nggak boleh. Ituin handphone ini kan. Coba itu permainnya tuh. Makanya bapaknya udah kadang kan kita kasihan ya namanya kita namanya mereka ya. Cuma ya desa masuk desa. besan. Misteri ya. Oke. Ya sudah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah.
untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.